Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, selamat datang di pembelajaran Sistem Informasi Jaringan kita hari ini. Nah, anak-anak udah pada sarapan? Oke, bagus. Biar semangat belajarnya maksimal, sebelum kita memulai, siapa yang bisa mengingatkan Bapak apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Betul sekali, Abdul. Tepatnya, kita akan memahami konsep sistem operasi jaringan. Terus kedua, menguasai langkah-langkah bagaimana langkah-langkah pemasangannya. Terus yang terakhir, belajar menyajikan cara pengoperasiannya. Oke, baik. Kita akan fokus kepada Linux. Kenapa Linux? Karena Linux cukup populer dan gratis digunakan. Tapi nanti kita akan bahas juga bagaimana tentang aplikasi yang lainnya. Oke? Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita cek kehadiran dulu ya. Yang absen hari ini siapa? Oke, alhamdulillah lengkap semua ya. Baik, untuk membuka semangat, siapa yang bisa memberitahu dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira di mana saja kita biasa menggunakan jaringan komputer? Baik, betul Abdul. Nah, eh, di warnet, di warnet itu banyak banget jaringan komputer yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Contohnya Bapak waktu masih muda dulu sekolah dasar SMP bahkan SMA itu biasa bermain di warnet. Nah, sekarang itu warnet itu udah dijadikan kayak tempat game dan lain-lain itu karena jaringannya kenceng. Nah, sekarang sistem operasi jaringan ini yang bisa mengendalikan dan menghubungkan semuanya. Apa Ajis? Kayak jembatan? Ya, betul. Jadi jaringan internet itu seperti jembatan fungsinya. Jadi dia bisa menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, fungsinya ada yang tahu fungsinya nggak? Bagus. Nah, sistem operasi jaringan ini sebenarnya merupakan pengembangan dari sistem operasi umum, tapi lebih khusus digunakan untuk mengelola jaringan komputer. Tugas utamanya ada yang tahu? Oke, Bapak jelaskan ya. Pertama, tugas utamanya itu pertama dia mengontrol akses ke jaringan. Siapa yang boleh masuk dan siapa yang boleh keluar. Kedua, dia menyediakan layanan berbagi sumber daya. Misalnya, kita bisa mencetak dokumen itu melalui printer, terus kita juga bisa menggunakan men-scan satu dokumen itu hanya dengan internet. Terus ketiga itu menjaga keamanan menjaga keamanan jaringan dari serangan-serangan hacker. Terus yang keempat, bagaimana kita mengoptimalkan kinerja jaringan agar berjalan dengan lancar. Ya, betul Putri. Itu memang pastinya jaringan komputer itu tanpa sistem operasi yang baik, ya kayak mobil tanpa sopir. Jadi nggak bisa jalan gitu. Kacau balau. Sekarang kita masuk ke inti materinya ya. Bagaimana langkah-langkah pemasangan sistem operasi jaringan menggunakan Linux. Baik, perhatikan baik-baik. Nah, di sini adalah langkah-langkah pemasangan jaringan. Ini nih. Oke, bagaimana semuanya? Jelas mengenai tahapan-tahapan pemasangannya? Ya, eh siapa namanya? Siti. Ya, betul Siti. Memang belajar itu harus sambil praktek. Karena memang bertanya itu ya wajar kita untuk mengupgrade pengetahuan kita. Nanti akan ada sisi khusus ya untuk kalian untuk menguji kemampuan bagaimana menginstalasi Linux di komputer masing-masing. Ya, tenang, tenang. Siapa namanya? Eh Muhammad ya? Ya, mohon maaf Bapak lupa. Tenang, tenang. Jadi kita belum sampai ke level admin jaringan. Nah, ini masih langkah-langkah awal. Tapi kalau kalian tekun belajar dan berlatih, siapa tahu ke depannya bisa jadi network engineer, ya kan? Baik. Sebelum kita lanjut ke sesi praktek, ada yang bisa simpulkan dulu materi yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau jadi juru bicaranya?
Oke, bagus. Bagus sekali pemahaman kalian. Sekarang, untuk mengukur seberapa dalam kalian paham tentang materi, kita coba sedikit kuis ya. Baik, Bapak sudah menyediakan kuis di classroom. Silakan, tenang. Kalian jangan tenang. Karena ini kita kan cuma untuk menguji pemahaman aja. Ini bukan ujian. Oke, baik. Silakan buka classroom masing-masing. Oke, sambil menunggu, ada yang mau bercerita nggak atau berbagi pengalaman tentang siapa yang sudah memahami bagaimana menggunakan jaringan komputer di sekolah atau di rumah? Baik, kuisnya sudah selesai ya. Coba kita lihat bagaimana hasilnya anak-anak semua. Oke, sekarang kita akan uji hasil pembelajaran kita hari ini. Kalian akan melakukan asesmen kinerja keterampilan yang terdapat pada lembar lembar peserta didik yang kelima. Oke, asesmen ini akan menilai kemampuan kalian dalam memasang dan mengoperasikan sistem operasi jaringan dalam menggunakan Linux. Baik. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan asesmen tersebut di komputer masing-masing atau di laptop kalian. Baik, waktu yang Bapak berikan 15 menit cukup? Baik, 30 menit ya. Oke, terima kasih anak-anak. Hasil asesmen kalian ini akan Bapak nilai dan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Sementara itu, kalian silahkan membuat laporan hasil praktikum yang berdasarkan job sheet yang kemarin. Kemudian laporan tersebut dikirimkan ke Google Classroom yang Bapak buat kemarin untuk ditampilkan ke pertemuan berikutnya. Oke? Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pengalaman belajar. Kalian akan membuat media presentasi kelompok. Ada yang biasa menggunakan PowerPoint? Oke, menurut Bapak PowerPoint mah memang udah aplikasi yang umum ya yang digunakan. Tapi siapa tahu kalian mau mencoba untuk aplikasi lain supaya lebih menarik dan lebih kreatif lagi. Baik, setelah media presentasi dibuat, nanti kalian bisa mempresentasikan hasil tersebut, hasil tersebut di depan teman-teman kalian ya. Jadi teman kalian bisa menangkap apa yang kalian buat dan bagaimana hasilnya untuk bisa dibandingkan dengan teman-teman kalian. Oke, silahkan. Kelompok, ada yang mau maju duluan? Oke, Bapak tunjuk aja ya. Kelompok satu, silahkan ke depan. Presentasikan hasil praktikum kalian. Baik, bagus. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Terima kasih kelompok satu. Apa ada yang mau ditanyakan kepada kelompok satu? Silahkan. Nah, oke. Sabki. Nah, apa pertanyaannya? Bagaimana cara mengatasi kendala saat proses instalasi Linux? Baik, ada yang bisa bantu jawab? Kelompok satu mau jawab? Oke, baik. Bapak bantu jawab ya. Kendala saat proses instalasi Linux itu biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti spesifikasi hardware-nya. Terus itu ada kesalahan dalam instalasi pemasukan perintahnya. Terus biasanya juga ada banyak kesalahan dalam konfigurasinya. Tapi untuk bisa mencari kesalahan tersebut, kalian bisa mencari solusinya di internet atau bisa bertanya kepada teman-teman atau kalau jika ada yang tidak belum jelas, silakan bertanya kepada Bapak. Nah, oke, setelah melakukan presentasi, kalian akan melakukan refleksi dan evaluasi pengalaman belajar. Oke, baik. Kalian bisa mengisi Google Form yang telah Bapak sediakan dalam LMS ya. Silakan. Oke, sebagai penutup, kita akan melakukan post test tentang apa yang kita dapat hari ini. Soal post testnya akan Bapak bagikan melalui quizzes. Oke? Silakan, silakan buka kuisisnya, silakan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Baik, oke. Ini Bapak lihat nih udah selesai nih hasilnya. Ada beberapa yang wah, selamat.
Ada beberapa yang 100, ada yang 80 nih Bapak lihat. Nah, tapi bagi siswa yang belum tuntas KKM, akan Bapak berikan tugas untuk membaca ulang ya. Membaca ulang LMS, modul yang ada dalam LMS, kemudian mengerjakan kembali soal post-testnya. Dan bagi anak-anak yang sudah tuntas dalam KKM-nya, silakan untuk melakukan literasi digital tentang perkembangan sistem operasi saat ini yang dibuat dalam bentuk resume dan kemudian diupload ke Google Classroom. Oke? Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mari kita tutup dengan pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.